kala pandemi, berbagai kegiatan terhenti begitu saja. Segala rencana yang telah tersusun matang pun menjadi tak berarti, yang tentunya mendatangkan rasa kecewa dan putus asa yang tinggi. Namun, kita harus bangkit kembali. Jangan biarkan pandemi ini mematahkan semangat kita. Dengan program Mentality Fatality, kita akan bersama-sama menghadapi ini semua. Ayo kita bercerita, kami tunggu kehadiranmu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di Mentality Fatality Sharing with Us. Kepada yang terhormat, Kepala Sekolah SMA Negeri 78 Jakarta yang diwakilkan oleh para wakil jajarannya, kepada yang terhormat Ibu Devi selaku komite, dan juga pihak Puskesmas Kecamatan Palmerah. Dan yang paling kami sayangi serta banggakan, teman-teman SMA Negeri 78 Jakarta. Perkenalkan, nama saya Nashwa dan rekan saya, Raisa. Kami akan memandu jalannya acara pada hari ini. Baik teman-teman, narasumber kita pada hari ini adalah Dr. Denia Mariela. Beliau adalah PJ Kesehatan Jiwa PKC Palmerah dan juga Kaulan Moko Bumbang. Nah, Kaulan ini adalah psikolog PKC Palmerah. Mereka-mereka ini loh yang menjadi orang di balik layar The Rough Hope. Hai Dr. Denia dan Kaulan, selamat siang. Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya, teman-teman? Alhamdulillah baik, Kak. Baik banget dong, Kak. Kan udah ketemu sama Kakak. Oh, bisa aja nih. Oke. Semoga hari ini kita hari ini sesinya formal, enggak usah terlalu formal ya. Jadi nanti tema kita hari ini adalah tentang kekhawatiran akan masa depan. Ya mungkin semuanya lagi pada relate nih, ngerasain hal yang sama. Gitu. Jadi ntar aku hari ini sama Denia akan bergantian membahas ini. Setelah sesinya selesai, nanti teman-teman boleh banget loh sharing atau open tanya jawab. Perkenalkan, saya dengan Dr. Denia dan rekan saya dengan Wulan. Nah, pada siang hari ini kami berterima kasih sekali kepada teman-teman 78 karena sudah mengundang kami dalam acara Sharing with Us. Kami sangat mengapresiasi teman-teman semua dalam program ini. Karena yang kita ketahui ilmu kesehatan mental dan psikologi itu sekarang lagi happening banget dan kita berdua sama-sama senang sekali karena anak muda seperti kalian sudah aware terhadap kesehatan jiwa atau kesehatan mental dan psikologi. Nah, ini penting banget kenapa harus diketahui oleh anak-anak muda karena memang pada usia 15 sampai 25 itu memang itu usia-usia yang rentan terhadap terganggu kesehatan mentalnya. Jadi bukan karena di usia tersebut itu kita kurang ibadah atau misalnya kurang beriman, bukan. Tapi karena memang di usia-usia tersebut itu perkembangan otak pada remaja itu memang sedang prosesnya intens banget dan memang berbeda sekali dari dewasa ataupun anak-anak. Jadi memang nanti juga akan dibahas mengenai perkembangan otak dan juga psikologi. Jadi nanti ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Jadi pertama sih aku duluan yang menyampaikan mengenai anatomi ataupun perkembangan otak pada remaja itu gimana sih gitu. Nah, kemudian yang aku mau tekankan juga karena perkembangan otak pada remaja ini memang spesial sekali. Jadi memang pertama-tama kita harus mengenali dulu nih diri kita sendiri gitu karena kan ada pepatah ya yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi kalau misalnya kita sendiri nggak kenal sama diri kita, otomatis gimana kita bisa sayang sama diri kita sendiri tuh. Nah, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, aku mau ini judul nih. Nah, tema kita kan pada hari ini mengenai masa depan. Gimana sih, siap nggak sih untuk menghadapi masa depan? Atau ada nggak sih kekhawatiran-kekhawatiran yang kalian alami
mengenai tentang pikiran-pikiran mengenai masa depan kayak gitu. Mungkin gimana nanti setelah lulus dari SMA atau misalnya pekerjaan bagaimana atau kuliahnya nanti mau ambil jurusan apa, dan mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin kalian juga bisa rasakan gitu ya. Bisa nggak ya bikin bangga orang tua misalnya kayak gitu. Nah, yang kayak muncul di slide kalian, kira-kira ada nggak nih yang pernah mengalami hal serupa, kayak misalnya yang teman-teman gue udah pada sukses, lah gue gimana nih? Atau misalnya bisa nggak ya bikin orang tua bangga gitu dengan pencapaian yang kita sudah capai, kemudian masih kok gue gini-gini aja ya? Atau misalnya gue punya passion nggak ya di dalam diri gue, kok kayaknya gue kayak nggak punya passion gitu. Mungkin ada pemikiran kayak gitu. Itu wajar banget dialami atau dialami oleh masa-masa kalian kayak gitu. Nah, oke, next slide-nya. Nah, sebelum kita masuk ke materi sharing with us-nya, nah sekarang aku mau tanya dulu nih, kan ini sifatnya interaktif ya, jadi aku harap kalian bisa enjoy dengan acara ini ya. Jadi dari tampilan kalian ada scoring nih, scoring reaksi emosi yang hadir ketika dihadapkan pada ketidakpastian. Nah, karena sesuai dengan tema kita, kekhawatiran terhadap masa depan, aku mau tahu dulu nih di dalam kalian itu kalian ini misalnya dari scoring 1 sampai 10 nih. Nah, kalian itu skornya berapa untuk kekhawatiran terhadap masa depan? Misalnya yang 1 ini kayak, gue sih fine-fine aja, pasti gue nggak bakalan khawatir sama masa depan gue misalnya kayak gitu. Nah, yang 10 nih kalian tuh khawatir banget. Nah, kalian ini ada di titik berapa? Nah, ini mungkin di tampilan kalian ada berbagai macam ekspresi. Jadi kalau misalnya scoring 1 sampai 10, kira-kira kalian nomor berapa? Kalian bisa isi dengan mengisi di chat, di kolom chat, itu boleh banget. Jadi setidaknya aku juga tahu nih kalian bisa menangkap apa yang aku tanyakan enggak, atau misalnya kita interaktifnya gimana, karena biar lebih seru aja. Itu ya, boleh di kolom chat kalian boleh isi kira-kira scoringnya itu berapa. Nah, kalau misalnya sudah ada yang mengisi scoringnya, jadi pertama-tama yang aku mau terapkan adalah kita harus mengenali diri kita dulu. Jadi kalau kita tahu seberapa scoring kecemasan itu gimana sih gitu ya, karena pada remaja itu banyak banget perubahan dalam sistem otaknya maupun kondisi psikologisnya dibandingkan pada masa anak-anak. Perubahan otaknya itu apa aja sih? Perkembangan sistem otak pada fase remaja itu memang jangan heran kalau misalnya pada usia remaja itu lebih mengandalkan emosional, atau misalnya menghadapi masalah itu secara emosional, karena memang tadi sudah aku jelasin, karena kalau belum sempurna nih, jadi untuk yang prefrontal cortexnya itu adalah terbentuk sempurnanya itu belakangan. Jadi pada usia remaja itu mengandalkan sekali untuk amigdalanya. Jadi kalau amigdala itu kan yang bisa kalian lihat di foto otak itu ada bagian amigdala. Nah, amigdala itu adalah pengatur perasaan, emosi, kayak gitu. Jadi wajar banget kalau misalnya kalian ada stres terus kalian menghadapinya dengan emosional, itu wajar banget. Jadi jangan pernah merasa kok aku kayak gini ya, kayak. Nah, karena kalian tuh lagi masa transisi nih gitu. Jadi kalian juga harus mengenali diri kalian, apa yang terjadi dalam diri kalian, sehingga kalian tahu kenapa perilaku yang kalian ambil itu seperti ini. Salah satunya mungkin bisa dijelaskan karena memang perkembangan otak kalian itu lebih mengandalkan amigdala atau pusat pengatur emosi, kayak gitu ya. Nah, kemudian pada saat usia remaja juga itu secara psikologis memang lagi sedang sensitif, atau mereka itu lebih cenderung memikirkan atau penilaian-penilaian dari orang lain, misalnya ingin dilihat baik oleh teman, guru, ataupun orang tua. Memang sebaiknya untuk remaja itu untuk orang tua ataupun guru memang mengetahui juga sebenarnya apa yang terjadi pada remaja tersebut. Jadi memang harus mengerti secara perkembangan otak dan juga psikologi gitu. Jadi kalian kalau misalnya masih
kadang-kadang labil atau kadang-kadang galau gitu ya. Nah itu wajar banget karena memang sedang proses terjadinya atau terbentuknya perkembangan otak secara sempurna. Itu ya teman-teman. Kemudian ini ada juga yang namanya hormon atau neurotransmitter. Neurotransmitter itu adalah zat kimia yang ada di otak kita yang berpengaruh terhadap hormon-hormon ataupun bila hormon tersebut itu tidak balance, itu akan berdampak ke emosi kita. Salah satunya nih, kalian bisa lihat get your daily dose of happiness. Jadi dopamin, oksitosin, serotonin, endorfin itu adalah hormon-hormon yang bisa membuat yang berpengaruh terhadap emosi kalian. Contohnya, kalau dopamin dia lebih untuk kayak reward to yourself gitu. Jadi kayak misalnya hormon yang berfungsi untuk misalnya kalian bisa aku bisa menyelesaikan tugas dengan baik, kalian bisa melakukan aktivitas self care ataupun merayakan kayak kemenangan-kemenangan yang telah kalian tuju gitu ya. Goal-goal kalian tuh bisa berpengaruh dari dopamin ini kayak gitu. Kalau misal dopaminnya rendah, otomatis kalian udah tuh berkurang tuh, mulai kayak susah untuk menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas sekolah kayak gitu. Kemudian ada juga oksitosin. Oksitosin ini adalah biasanya kita bilang itu the love chemical atau neurotransmitter yang memang bekerjanya itu memang mengenai love gitu ya. Jadi kayak misal kalian merasa nyaman kalau misal dipeluk sama orang tua atau orang yang dipeluk oleh orang yang kalian sayang, atau misalnya kalian bermain sama yang punya peliharaan mungkin bisa senang banget nih kalau misalnya main sama peliharaan kayak gitu. Atau misalnya biasa kalian bisa merasa senang pada saat orang ada yang mengapresiasi kalian. Jadi hormon-hormon itu tuh yang bekerja pada saat situasi dan kondisi tertentu gitu. Nah, kemudian serotonin. Nah, serotonin ini adalah mood stabilizer. Jadi, kalau misalnya kalian bete atau kalian misalnya senang, nah itu biasanya di kadar level serotonin ini nih gitu yang biasanya berpengaruh. Biasanya kalau misalnya mau kita lebih stabil, kita bisa berlatih kayak relaksasi, latihan nafas atau meditasi kayak gitu. Jadi untuk mempertahankan serotoninnya tetap stabil. Kemudian yang terakhir adalah endorfin. Nah, endorfin ini bisa dibilang juga sebagai painkiller. Jadi, kalau misalnya kita lagi mood kita lagi jelek banget nih misalnya. Terus ada juga kan ya orang yang dengan makan moodnya jadi naik gitu ya. Terus atau misalnya kita lagi bete, lagi bosen gitu ya, terus kita makan coklat atau makan es krim, kita jadi happy. Nah, itu tuh yang dinamakan endorfinnya langsung naik. Nah, jadi hormon-hormon ini tuh berkesinambungan banget. Jadi kalau ada salah satunya yang memang nggak balance atau ada yang terlalu tinggi atau terlalu rendah, itu bisa berpengaruh ke perilaku kalian atau ke emosi kalian gitu. Misalnya kayak serotoninnya tadi rendah banget, dia jadinya kayak lebih depresi, atau misalnya dia kayak menarik diri atau murung banget gitu. Nah itu ya bekerjanya sih serotonin. Nanti kalian bisa baca ya, misalnya itu kan di slide-nya ada gimana sih kalau misalnya ada defisiensi atau kekurangan dari hormon tersebut, dampaknya gimana. Terus gimana caranya untuk menaikkan hormon-hormon tersebut gitu ya. Jadi karena perkembangan otak, kemudian psikologis itu tuh semuanya tuh berdampak ke emosi. Nah, emosi itu juga berdampak sama tubuh kita loh gitu. Jadi kesehatan mental dan kesehatan fisik itu jalannya nggak sendiri-sendiri. Jadi mereka berkesinambungan karena ada di dalam tubuh kalian gitu. Jadi penting juga kesehatan mental dan tidak boleh dikesampingkan gitu. Karena kalau misalnya sudah ada kesehatan mentalnya terganggu, otomatis nanti fisiknya pun itu akan mengalami dampak gitu ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lagi juga sama Kaulan. Setelahnya ini materinya mengenai fase kepribadian atau kepribadian psikologis pada remaja itu seperti apa. Kalau tadi kan aku udah jelasin mengenai perkembangan otak yang memang penting untuk kalian ketahui agar kalian tuh ternyata dalam tubuh aku tuh kayak gitu ya gitu. Jadi kalau memang misalnya aku sering khawatir atau misalnya lagi stres, terus juga kita juga jadi lebih emosional atau kita lebih menggebu-gebu, itu tuh
ya oke gitu, memang lagi masa transisi seperti itu gitu. Jadi kalian juga penting untuk menerima diri kalian. Jadi jangan apa ya namanya, dengan mengenali diri kalian itu juga penting untuk kalian tuh dapat mengelola mood ataupun mengelola emosi yang sedang kalian hadapi nanti gitu. Mungkin kalau dari aku itu segitu aja. Nanti akan dilanjutkan dengan penjelasan dari Kaulan ya. Nanti disimak dulu ya teman-teman. Oke Kak, makasih banyak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Denia untuk paparannya. Nah, seperti yang tadi disebutkan atau disampaikan oleh Kak Denia nih, bahwa semua ini itu disebut dengan fase perkembangan gitu. Jadi sebenarnya fase perkembangan tuh bukan hanya di remaja aja, tapi ada namanya fase perkembangan lifespan. Itu adalah satu rentang kehidupan dari mulai anak-anak, kemudian terus kita remaja sampai dengan dewasa awal, bahkan sampai lanjut usia. Jadi benar tadi kata Kak Deni ya, bahwa kita harus kenali dulu nih di fase ini kita tuh harusnya ngapain, tugasnya apa gitu, sehingga teman-teman bisa paham kenapa kok respon-respon yang seperti ini yang dirasakan di usia ini gitu. Nah, tadi fase perkembangan itu tersendiri ada selain fungsi kognitif atau fungsi otak, juga ada yang namanya perkembangan secara psikologis atau kepribadiannya nih. Karena tadi seperti yang kata Kak Denia bahwa tubuh dan juga psikis atau jiwa itu saling berkesinambungan. Nah, tadi kalau kita melihat, mendengar bahwa fungsi otaknya aja secara prefrontal cortex itu lagi masih berkembang nih. Karena prefrontal cortex adalah fungsi otak yang untuk pengambilan keputusan. Nah, makanya nih kalau di usia-usia remaja itu sangat rentan sama yang namanya labil gitu. Karena selalu dikuasai yang sama yang namanya amigdala tadi, fungsi emosionalnya yang lebih ditekankan. Nah, ini kan mungkin teman-teman 78 SMA ya, sebenarnya remaja itu tuh ada 3 tahapan. Dari pra-remaja, remaja awal, sampai dengan remaja lanjut. Remaja awal itu 12 sampai 14 tahun. Terus pra-remaja itu 12 sampai 14, remaja awal itu 14 sampai 17, sehingga dan terakhir remaja lanjut adalah 17 sampai dengan 23. 23, 24 lah. Nah, ya tiap fase pun punya tugasnya masing-masing. Sekarang kita bahas fase perkembangan remaja secara psikologis generalnya. Karena tadi sudah disinggung bahwa secara fisik pun memang lagi berkembang dan itu mempengaruhi secara kepribadian nih. Jadi isu sentral dari remaja adalah masa-masanya mencari jati diri gitu. Ini cikal bakal nih. Jadi fase remaja ini adalah fase yang sangat-sangat penting. Kenapa kita kenapa belum lanjut ke masalah masa depan? Karena ini kalian perlu tahu dulu nih bahwa kenapa kok di fase ini selalu banyak nanya gitu ibaratnya. Gue mau ngapain ya gitu. Karena sebenarnya di fase perkembangan remaja ini adalah fase transisi dan dia di sini adalah cikal bakal untuk menjadi fase atau masa dewasa. Nah, di sini itu problem utamanya adalah who am I? Siapa sih aku tuh mau jadi apa? Gitu. Sehingga mungkin itu yang tema utama dari remaja. Kemudian biasanya nih tugas-tugasnya itu adalah konsekuensi berperilaku dewasa seperti apa, kemudian juga kematangan juga secara seksual dan berimplikasi kepada dorongan-dorongan emosi ya, karena tadi amigdalanya yang lebih besar nih kalau porsinya gitu ya. Tadi kata Kak Denia mungkin yang ini mah prefrontalnya mungkin masih tumbuh, si ininya tuh udah yang lebih mendahului ini atau yang lebih besar gitu. Terus habis itu muncul kesadaran juga nih sama remaja terkait tadi evaluasi kembalinya obsesi-obsesi akan cita-citanya gitu. Jadi relate nih sama tema kita kali ini. Habis itu selanjutnya adalah kebutuhan interaksi atau persahabatan. Jadi di sini nih kita mulai melakukan namanya interaksi sosial ya, baik itu lawan jenis maupun sesama jenis, maksudnya dengan sama teman perempuan maupun dengan lawan jenis atau dengan beda gender. Kemudian biasanya juga muncul konflik-konflik
gitu, sebagai akibat yang tadi masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Jadi ini fase-fase yang benar-benar penting gitu untuk dilalui. Nah, baru nih kita masuk ke tema utamanya. Jadi sebelum kita masuk ke tema utama, aku sama Dedia tuh pengen ngasih tahu dulu nih tugas-tugas remaja atau fase perkembangannya seperti apa, sehingga lebih tahu kenapa sih kok sekarang ini di usia dewasa kok aku khawatir akan masa depan. Nanti aku mau kuliah apa ya? Nanti aku mau jadi apa ya gitu. Itu karena tadi sebenarnya secara fase perkembangan pun ya memang lagi masanya seperti itu. Jadi kalau ditanya, wajar nggak sih gue khawatir sama masa depan? Wajar. Seperti yang tadi Kak Deni juga sudah bilang gitu. Karena sebenarnya gini, terlepas dari fase perkembangannya sendiri, setiap individu itu punya yang namanya survival instinct secara psikologis atau self preservation instinct. Jadi kayak gimana caranya kita preventif nih sama yang akan terjadi di masa depan. Sehingga ini yang nggak jarang memunculkan kekhawatiran. Kayak misalnya gini, kamu sekolah dulu pernah telat, berangkat jam 6, terus ternyata sampai sekolah telat nih. Nah, karena udah ada pengalaman telat dan nggak bisa masuk, pasti kan besoknya kita nggak mau berangkat jam segitu lagi kan? Gitu. Itu yang dimaksud dengan survival instinct kita nih. Gitu. Nah, yang menjadi nggak wajar adalah kalau masalah yang dipikir bukan nggak wajar, jadi berlebihan. Jadi masalah adalah ketika ini tuh jadi berlebihan. Pemikirannya tuh jadi kayak numpuk, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan juga jadi nggak produktif karena terlalu memikirkan situasi atau terlalu memikirkan kekhawatiran yang sebenarnya belum kita lewati juga gitu. Jadi yang jadi masalah apabila itu berlebihan sifatnya. Tadi kan kita sempat singgung ya tentang sebenarnya suatu hal yang wajar kita punya kekhawatiran gitu. Malah aneh nih kalau dalam psikologis, aduh aku pengen ngilangin kecemasan aku dong gitu. Itu justru aneh. Justru dulu tuh waktu aku zaman-zaman kuliah, nanya gitu langsung, dosen aku bilang, kamu nggak mau punya cemas lagi, kamu mau punya afek yang datar aja. Terus kayak, ya enggak juga dong, gangguan berarti. Jadi sebenarnya cemas itu wajar, khawatir itu wajar, tapi yang nggak wajar adalah berlebihan gitu. Nah, berlebihan ini fast forward jadinya adalah overthinking. Kalau pikirnya berlebihan adalah overthinking. Kita coba cari tahu lagi deh, apa sih overthinking itu sendiri? Next. Nah, overthinking itu merupakan istilah untuk perilaku kita, perilaku atas dasar fungsi kognitif dan juga fungsi emosi. Jadi, perilakunya memikirkan segala berlebihan di luar dari kontrol atau kendali diri kita. Jadi, fokusnya itu terhadap sesuatu yang belum terjadi dan juga fokusnya terhadap masalahnya ya, bukan solusinya. Gitu. Jadi fokusnya terhadap masalah. Contohnya gini, kayak misalnya kamu khawatir nih, aduh aku mau masuk mana ya? Jadi teman-teman khawatirnya, aduh nanti masuk mana ya? Padahal sebenarnya yang dikhawatirkan itu adalah itu kan masalah. Solusinya adalah oke, masuk mana? Kenapa aku harus masuk ini dan kenapa? Jadi fokusnya itu bukan ke solusi dan pengen cari kuliah yang seperti apa atau jurusan apa, tapi lebih ke masalahnya. Makanya jadinya overthinking. Nah, hal ini biasanya dipicu oleh pertama, adanya kekhawatiran akan suatu hal, mulai dari hal yang sepele atau yang sehari-hari dalam kehidupan kita, ataupun bisa jadi masalah besar, ataupun hingga trauma masa lalu. Trauma masa lalu yang dimaksud adalah experiences yang membuat kita jadi tidak bisa memberhentikan memikirkan ini. Contoh gini, seperti yang tadi aku sempat bilang, sebenarnya kan suatu hal yang sangat wajar. Misalnya, hari ini aku telat datang ke sekolah, karena mungkin aku datangnya udah jam 6.30 gitu, sehingga masuk sekolahnya itu telat. Oke, survival instinct harusnya lanjutnya adalah, besok kayaknya gue berangkatnya agak lebih mundur deh 10 menit gitu. Tapi kalau yang overthinking cuma khawatir aja, aduh gimana ya besok aku telat ya, terus aku harus gimana? Jadi nggak mencari solusinya gitu. Jadi fokusnya kepada masalah. Kalau misalnya tadi berkaitan sama masa lalu, ya tadi
kayak karena kemarinnya, kalau contoh yang tadi, karena kemarinnya dia telat, sehingga hari ini dia khawatir. Gitu. Jadi pengalaman masa lalu pun kadang mempengaruhi situasi overthinking kita semakin besar. Oke, nah dampaknya apa sih? Tentunya dampaknya pastinya akan lebih banyak emosi negatif yang muncul. Tadi mungkin kalau di awal tuh sempat scoring. Kalau misalnya teman-teman tadi sempat nulis atau malu kalau nulis, mungkin karena takut ketahuan teman-temannya, ya saya khawatirnya segini gitu. Mungkin nulis di kertas sendiri atau di bayangan sendiri gitu. Itu mungkin pasti kalau tadi ditantuin emosi, mungkin banyaknya emosinya ketakutan, kesedihan. Ini sebenarnya adalah emosi-emosi yang sifatnya negatif. Lagi-lagi bukan yang nggak boleh punya emosi negatif ya, tapi kalau selalu banyak emosi negatif yang hadir, tentunya kita nggak bisa menikmati apa yang dirasakan hari ini. Jadi nggak fokus sama here and now, karena kita terlalu fokus sama emosi-emosi negatif tadi. Gitu. Dan sibuk sama pikiran-pikiran negatif. Karena mikirin terus, gimana ya besok gue telat. Kalau contoh yang tadi, atau misalnya kalau contoh masa depan yang lebih jauh lagi, gimana ya kalau aku nggak masuk sekolah ini, gimana ya kalau aku nggak masuk universitas ini, gimana ya kalau aku nggak masuk jurusan ini. Saking sibuknya sama pikiran itu, jadi nggak fokus sama hari ini harusnya ngapain. Mungkin hari ini harusnya ya sekolah aja dulu. Ada tugas-tugas yang penting karena ini adalah jembatan dari sebelum ini terlalui. Tujuannya tadi adalah misalnya pengen ke universitas ini. Ininya nih belum dilewatin, tapi udah khawatirinnya ini dulu. Nah, jadinya sibuk sama pikiran-pikiran negatif. Gitu. Capek nggak sih teman-teman kalau dalam situasi ini kayaknya mikir terus, bahkan efek-efeknya suka nggak bisa tidur nih mungkin teman-teman dari 78. Saking mikirin yang sebenarnya kita juga nggak tahu ini terjadi apa enggak. Gitu. Jadi pasti perasaannya akan capek. Nah, ini pasti kayak, iya tuh relate gue sama yang tadi karena masa depan. Sekarang caranya gimana sih untuk mengatasi ini? Lanjut. Oke, pertama banget hal yang harus awali adalah kita sadari dulu nih apa yang bisa kita kontrol sama enggak, apa yang bisa kita kendalikan sama apa nggak bisa kita tidak kendalikan. Contohnya kita kan nggak bisa mengendalikan waktu ya, kayak misalnya kayak gini, kita pernah nggak prediksi tahun 2020 Maret pandemi datang? Ada yang pernah memprediksi nggak, kecuali Indigo ya? Ada yang pernah memprediksi ini nggak coba teman-teman pada umumnya? Nggak ada. Ya karena kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi kita tuh butuh banget yang namanya toleransi akan ketidakpastian. Ketidakpastian itu pasti akan selalu ada. Tapi gimana caranya kita bisa toleransi situasi tersebut? Jadi sadari banget bahwa seseorang itu hampir semua orang tidak ada yang bisa memprediksi masa depan. Ya contohnya waktu. Even itu mungkin peramal ya, pasti ada ya 1-2 kasus yang diramalkan gagal. Karena semua yang terjadi memang masa depan itu ya misteri. Misteri dalam artian ya kita nggak pernah tahu apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jadi kita harus sadari dulu limitasi kita, bahwa kita nggak bisa kontrol itu dan nggak bisa mengendalikan itu. Tapi bukan berarti terusnya karena kita nggak bisa kita diem aja. Ada lagi nih selanjutnya. Next. Nah, setelah udah menyadari nih tadi, ya berarti bukan ya udahlah, apa kata besok aja, enggak juga. Berarti hidupnya nggak ada planningnya, enggak juga gitu. Tapi selain itu kita harus kendali dan latih nih pikiran kita, pola-pola pikir aja, pola pikir mana aja yang destruktif atau yang mengganggu. Misalnya, dimulai dari kenali pikiran dulu deh. Misalnya, hari ini aku khawatir. Apa sih yang kamu khawatirin? Kenapa kamu sampai nggak bisa tidur seharian? Apa yang kamu pikirin? Nah, itu kan biasanya semuanya di sini ya. Kayak tadi gambar yang pertama. Kepalanya tuh kayak, kalau ilustrasi itu kayak ruwet gitu, kayak benang kusut. Nah, coba deh kalian keluarin nih satu-satu benangnya. Apa sih yang gue pikirin? Jangan cuma hanya di otak doang, tapi bisa kita tulisin. Karena nggak jarang nih, dengan kita mengeluarkan itu ke dalam bentuk tulisan, atau apapun itu kalian mau buat yang nyaman, itu jadi kita jadi terima, oh ini aja ya yang gue pikirin. Gitu. Jadi
kenali dulu apa sih yang gue pikirin, habis itu pahami kenapa ini bisa muncul gitu. Jadi kapan sih biasanya muncul? Misalnya di saat-saat kalian kalau mau ujian, atau di saat-saat kalian kalau mau apa ya, mau masuk ajaran baru. Jadi kenali kapan sih ini tuh pikiran mengganggu ini muncul tuh kapan aja. Terus selanjutnya tadi, apa yang dikhawatirkan? Apa aja? Jangan-jangan sebenarnya yang kita khawatirin ini tuh udah kita pikirin kemarin. Ya kalau udah pernah kita pikirin kemarin, ya jangan dibawa lagi ke besok-besoknya gitu. Jadi fokus dulu ke yang kita khawatirkan dulu saat itu apa. Jadi nggak jadi overlap, nggak jadi overthinking. Habis itu, ya kita pikir lagi apa sih yang mendasari ini terjadi, kenapa kok gue sekhawatir ini. Selanjutnya, nah tadi kan itu semua ada di pikiran doang ya gitu. Nah actionnya adalah kita ke here and now gitu. Sekarang tuh apa sih, apa yang bisa kita lakuin, fokus sama hal-hal yang bisa kita kendalikan, karena kan kita itu udah pertama udah nyadarin nih bahwa ada faktor-faktor eksternal atau faktor-faktor di luar kemampuan kita yang nggak bisa kita kontrol. Setelah itu kita kenali dan sadari pola destruktif yang ada. Nah kalau sudah seperti itu, kenalinya tadi atau mengendalikan pikiran kita itu bisa dilakukan dengan membuat seperti target, list, atau bahkan plan A, plan B, rencana cadangan mau apa, dan mulai bergerak gitu. Jadi nggak stuck aja. Here and now-nya sekarang yang difokusin. Jadi jangan mikirnya ini misalnya kalau tentang kehidupan tuh ada ini, ada ini, ada ini. Ini sekarang, ini terus yang besok dilakuin sama ini masa depan yang lebih jauh lagi. Kita belum ke sini tapi kita udah mikirin yang ini dulu. Jadi step by step. Nah, jika masa lalu menjadi alasan nih, coba deh kalian temuin lagi nih, lepaskan nih. Jangan-jangan kenangan ini yang mengkungkung kamu atau menjadikan kamu jadi pribadi yang overthinking. Jadi yang terpenting adalah fokusnya here and now. Bukan berarti nggak boleh mikir masa depan, boleh, tapi habis itu back lagi ke here and now. Ya sekarang apa yang harus gue lakuin nih biar khawatiran tadi nggak terus berkecamuk di pikiran kita. Nah, selanjutnya ya kita apa sih khawatirannya? Tadi sebenarnya udah disinggung sama Denia juga tuh kali ini ya, bahwa di dalam tubuh kita tuh selain fungsi kognitif ada juga fungsi emosi. Tadi yang tadi aku sampaikan itu adalah berkaitan sama kognisi, kemampuan otak. Kita melatih kemampuan pengambilan keputusan kita walaupun belum berkembang secara sepenuhnya, tapi kita bisa manfaatkan secara maksimal. Nah, selain tadi secara kognisi, secara emosional pun kita latih. Seperti yang sudah disampaikan juga tadi di awal, bahwa kalau sudah selesai kita pikirkan apa yang selanjutnya, kita kasih jeda diri kita. Untuk berpikir tuh lot of energy loh, itu butuh banget berpikir dan mungkin kalian buat plan. Coba cari waktu-waktu kapan kalian harus merilis ketegangannya tadi, karena kan berpikir keras tuh pasti akan memunculkan ketegangan. Jadi cari cara nih, mencari cara dengan distract emosi yang negatif atau pikiran negatifnya. Misalnya, udah habis hari ini gue seharian bikin planning, habis ini misalnya gue seharian les karena itu adalah salah satu step untuk mencapai goals gue, sehingga habis ini ya kalian boleh lakukan reward juga kepada diri kalian sendiri. Jadi atasi khawatirannya juga bisa dikelola secara emosinya. Oke, terakhir, tanpa mengurangi hakikat kita sebagai manusia yang adalah makhluk sosial, itu penting banget untuk diskusi. Diskusi ya, bukan sekedar sharing. Karena kalau sharing doang, ya mungkin overthinkingnya nggak kelar. Tapi kalau diskusi, mungkin bisa membantu kalian ketemu insight. Gitu. Ketemu insight atau solusi. Kan tadi nih kalau kita analogikan ke gambaran tadi, overthinking kan ruwet ya. Kadang kita selain menggunakan metode yang sebelumnya, diskusi pun salah satu yang efektif gitu. Kita sampaikan mungkin kekhawatiran kita apa aja sama teman atau sama profesional yang dirasa bisa bantu. Dari situ biasanya suka muncul tuh insight-insight atau solusi yang kita nggak kepikirkan sebelumnya.
Dan jangan ngerasa bodoh ya ketika misalnya kita kok gue nggak kepikiran ya sebelumnya yang lo sampaikan. Bukan berarti kita nggak mampu atau kita kurang cerdas, tapi ya memang mungkin butuh insight dari orang lain untuk bisa mendapatkan solusi ini. Gitu. Jadi jangan ngerasa kecil hati untuk bisa bertanya atau berdiskusi dengan teman ataupun dengan tenaga profesional. Kan di sini juga selain sharing with us ada Door of Hope kan. Nah, promosi nih, karena Door of Hope sendiri itu salah satu media diskusi dan sharing juga. Kalau misalnya masih dirasa kurang puas dengan Door of Hope, nah kalian boleh lanjut diskusi sama kita, tenaga profesional yang ada di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Nah, sudah nih, kadang-kadang nih, gini, kadang-kadang sering aku ketemui adalah, oke, kayaknya orangnya udah insightful banget nih. Tapi yang problem berikutnya adalah nggak mau ngelakuin perubahan, gitu. Ya udah, sekedar tahu, tapi nggak ada perlakuan atau apa ya namanya actionnya gitu. Jadi berarti gini, kamu tahu mobil kamu atau motor kamu bensinnya habis, kamu isi, tapi kamu nggak pakai juga, ya percuma aja. Gitu. Jadi nextnya ya udah tahu, udah ketemu beberapa insight, ya coba dilakuin. Jangan dijadiin candu. Candu di sini bukan dalam konten negatif ya, tapi candu di sini adalah maksudnya ya akhirnya berulang lagi. Tapi ntar pasti tanyain ke sini, kamu udah coba belum yang kita kemarin diskusin sama-sama? Ya belum juga sih. Ya jadinya kayak candu menikmati situasi pikiran yang negatif terus. Gitu nggak Denia? Kak Denia? Betul sekali. Betul sekali. Jadi kayak stuck aja gitu ya Kaulan ya. Benar. Jadi kayak kita sebenarnya tahu tapi ya udah lewat gitu aja. Jadi yang benar adalah kita dapat insight terus kita proses nih di dalam otak kita, sebenarnya kita harusnya ngapain ya, atau kita ada alternatif apa agar kita tidak terjatuh di lubang yang sama. Misalnya experience-nya udah pernah dialami nih, gagal misalnya. Nah, kita bisa misal udah dapat insight terus kita lakukan lagi untuk yang lebih baik lagi gitu. Jadi untuk kita belajar juga, memang kita tuh hidup itu adalah belajar ya teman-teman. Jadi belajar itu nggak hanya di sekolah aja. Nah, kayak ilmu-ilmu kayak gini kan kita nggak dapet dari sekolah ya. Jadi ini emang ilmu ekstra yang penting banget. Aku sama Wulan sih merasakan apalagi di masa-masa remaja gitu ya. Kalian sekarang sih udah enak ya, misalnya udah gampang di browsing di misalnya di YouTube atau internet gitu ya, mengenai psychological gitu, kesehatan mental banyak banget alhamdulillah. Kalau zaman kita ya dulu tuh susah banget. Jadi kita kalau mau kita merasakan kayak aduh ini sebenarnya aku kenapa gitu ya, terus aku harus kemana, bingung gitu. Nah kalau sekarang tuh medianya lebih banyak, kalian media belajar diharapkan sih teman-teman semua dengan adanya perkembangan teknologi itu kalian bisa memanfaatkan dengan sedemikian rupa untuk menggali ilmu-ilmu apapun ya, karena semua yang namanya ilmu itu nggak ada yang nggak berguna, pasti akan berguna gitu. Jadi penting banget untuk ini bahan insight yang udah kalian dapetin ini misalnya menjadi bahan untuk pengelolaan stres atau pengelolaan rasa kekhawatiran ataupun cemas yang kalian rasakan. Nah, tapi kalian juga harus tahu dulu gimana sih biasanya respon tubuh kita tuh kalau kita lagi cemas seperti apa. Kalian harus membaca bahasa tubuh kalian juga, karena misalnya kalau lagi khawatir tuh jadi kayak pusing palanya, atau misalnya kayak suka berkeringat gitu ya, keringat dingin, atau tangannya misalnya lagi belajar kok tangan aku basah terus misalnya kayak gitu. Nah itu adalah tanda-tanda fisik yang memang terjadi karena kita sedang mengalami rasa cemas. Jadi memang ada di pusat itu adalah namanya saraf otonom. Nah saraf otonom itu akan berdampak juga kalau kalian sedang mengalami stres gitu. Jadi semua tuh berkesinambungan banget ya Kaulan. Jadi kesehatan mental, kesehatan fisik itu tuh berkesinambungan banget. Jadi kalau misalnya fisiknya juga sakit, dia juga bisa berdampak ke kesehatan mentalnya, atau sebaliknya kesehatan mentalnya terganggu misalnya karena yang dipikirkan terlalu banyak, atau dia nggak bisa menghandle sendiri apa yang dia rasakan. Nah, misal mungkin butuh bantuan tapi dia belum meminta untuk bantuan, jadi kan dia overwhelmed sendiri nih. Nah, overwhelmed sendiri itu tuh yang tadi mungkin salah satunya adalah overthinking gitu. Jadi
Kalau overwhelmed kan kita nggak bisa memberikan solusi kepada diri kita sendiri. Jadi it's okay kalau misalnya kalian merasa cukup merasa berat nih yang lagi kalian alami dan kalian memang membutuhkan bantuan, it's okay untuk mencari bantuan. Jadi bukan berarti kita mencari bantuan itu berarti kita lemah gitu. Itu enggak banget. Jadi memang kalian tuh enggak sendiri. Sekarang juga zaman sudah berkembang pesat dan kalau kalian mau curhat atau misalnya, nah ini penting juga nih, aku juga mau bilang nih Wan. Kalau misalnya, tadi udah disinggung juga sih sama Kaulan, kayak misalnya ada satu masalah, kalian bisa mencari teman ataupun mencari orang yang kalian percaya untuk berdiskusi atau untuk menceritakan apa yang kalian rasakan, karena dengan kalian menceritakan itu setidaknya bisa mengurangi beban kalian. Tanpa disadari memang kita tidak selalu mengharapkan solusi ya teman-teman. Kadang aku juga pernah sih merasakan kayak misalnya aku lagi penat banget, aku cerita sama temen aku itu rasanya lega aja gitu. Jadi nggak perlu teman aku memberikan solusi, Denia kamu harus kayak gini ya, gini. Nggak perlu. Yang terkadang kita hanya perlu untuk didengarkan. Jadi untuk kalian-kalian yang memang misalnya tidak memiliki, misalnya tidak bingung nih mau cerita sama siapa, atau kalian nggak ada orang yang dipercaya untuk masalah yang sedang kalian hadapi, sekarang sudah banyak ya platform-platform yang bisa digunakan untuk curhat kepada tenaga profesional seperti ini apa namanya, di kita ada Kaulan ya kan, ini sekalian promosi jadinya nih, ada Kaulan di Puskesmas Kecamatan Palmerah, kebetulan dekat dari 78, atau kalau misalnya kalian itu bisa juga sama aku juga ada di Puskesmas Kecamatan Palmerah. Kemudian bisa juga kalau misalnya media online bisa juga kayak Ibunda ya, atau Relief, atau banyak sih. Kalau misalnya dari dinas tuh ada dinas kesehatan, ada sahabat jiwa. Nah, jadi memang banyak sih platform-platform yang bisa kalian gunakan untuk apa namanya, counseling kayak gitu. Kayak gitu. Mungkin Bulan ada tambahan? Ya, betul banget. Memang kadang kalau cemasnya terlalu too much, yang pertama dilakukan adalah tindakan pertama adalah mungkin mendengarkan dulu. Nah, selanjutnya kalau misalkan ternyata yang kalian butuhkan adalah mencari solusi dari overthinking ya, kayak lo harus gimana ya untuk misalnya masa depan nih, kira-kira langkah apa yang mau gue ambil, itu kan mungkin mencari strategi gitu. Nah, itu boleh kalian misalnya bilang, aku gimana ya, bisa nggak dibantu untuk misalnya menemukan gimana strategi yang paling pas gitu. Jadi benar kata tadi Kak, nggak usah ngerasa lemah. Nah, tadi yang sudah sempat aku singgung bahwa ya dilakukan setelahnya, jangan dijadikan candu. Karena tidak ada perubahan yang tidak terjadi kalau kita diam aja. Gitu. Oke, next, terakhir mungkin ini sekedar kata penutup. Okay. Ini kita masih bisa nanya-nanya nggak ya, Kak? Soalnya ada teman-teman yang mau nanya nih, Kak. Boleh. Kita bisa pertanyaan ya. Itu oke kan? Oke. Mungkin terakhir slide-nya sebelum ini kita kasih slide yang tadi kata-kata terakhir. Yang closing statement. Closing statement. Sambil kalian nyiapin keberanian diri untuk bertanya. Tutup kameranya juga nggak apa-apa, namanya diganti juga nggak apa-apa. Yang penting feel free untuk nanya. Oke Kak, ini ada private chat nih sama, tapi ini orang yang di private chat dia udah license Kak, jadi kayaknya dia mau ngomong langsung kepada Peter. Persilahkan. Oke, silakan. Baik, selamat sore Kak Ulan dan Kak Denia. Apakah suara aku kedengeran? Ya, sudah. Baik Kak. Aku mau nanya aja nih Kak, singkat. Jadi, aku kan, ini kan temanya tentang pilihan atau keputusan gitu Kak. Nah, tadi kan Kak Ulan kayaknya udah bilang kalau misalnya kita sebagai remaja itu kadang-kadang kalau milih keputusan itu masih bimbang gitu kan. Nah, dan Kak Ulan juga ngasih saran kalau kita sebaiknya memanfaatkan sebaik-baiknya. Tapi mungkin nggak sih Kak kalau kasusnya itu tuh kayak aku nih waktu itu dulu pas pertama-tama itu kalau milih keputusan masih lumayan jelas gitu tujuannya dan biasanya berhasil. Tapi mulai kesini gara-gara sibuk
sendiri urusan, jadinya setiap keputusan yang aku ambil itu salah. Jadi bisa nggak kalau kita malah keputusan itu malah jadi lebih jelek dari yang dulu gitu. Dan cara ngatasinnya gimana ya Kak? Oke. Pertanyaannya bagus banget, Peter. Jadi gini, namanya individu itu kan nggak stuck ya. Pasti tumbuh. Ya kadang mungkin, walaupun kita ngerasa kayak, kok kayaknya gue kemarin lebih oke ya ngambil putarnya dibandingin sekarang. Nah, bisa jadi permasalahan hari ini itu lebih kompleks Peter jatuhnya dibandingin permasalahan yang sebelumnya. Karena apa? Karena bertambahnya usia, tentu problematika yang datang pun lebih kompleks. Misalnya kita masih menggunakan cara yang sama untuk menyelesaikan masalah dengan fase yang sudah di sini, ya tentunya mungkin nggak seefektif yang sebelumnya. Contoh, misalnya, apa ya analoginya? Gini, misalnya nih, waktu masih kecil, aku nggak masalah nih kalau makan permen, nggak pernah batuk. Tapi beranjak dewasa, itu kalau makan permen sedikit aja udah gatal. Nah, mungkin terjadi perubahan sistem tubuh dalam diri aku, ya imunitasnya. Mungkin gitu ya, Dan ya. Jadi mungkin aku yang emang lagi nggak fit, atau mungkin karena usianya sudah bertambah, aku kurang menjaga kebugaran tubuh aku. Sehingga rentan tuh sama penyakit yang sebelumnya nggak aku rasakan. Sama pun dengan kondisi yang tadi Peter jelasin. Kok bisa ya, dulu gue misalnya waktu zaman-zaman SMP gitu, gue pengen ini, itu kok kayaknya bisa straight to the point. Tapi kok sekarang nggak bisa seajak itu ya. Pertama, karena mungkin kompleksitas masalahnya tentunya berbeda dibandingin yang dulu. Sekarang dulu kalian mungkin cuma milihnya SMP doang. Gue mau SMP mana ya? SMP yang bagus yang mana? Sekarang SMA, melulus SMA itu bukan cuma mikirin universitas yang mana yang bagus aja, tapi kalian udah mikirin jurusan apa yang bagus. Terus mikirin lagi, nanti peluang kerjanya gimana. Jadi kompleksitas masalahnya juga semakin luas, semakin besar. Sehingga kalau kita pakai pola-pola yang mungkin kemarin, yang masih yang kemarin, yang mungkin nggak segitu diterapkan di situasi yang saat ini. Gitu sih. Bukan berarti gagal, tapi mungkin dari sini seperti yang Peter bilang itu oke banget. Jadi kita jadi aware. Ya kan kita sempat bahas kenali ya. Nah, kenali sadar ini Peter udah dapat nih. Oh, kenapa ya? Kok gue mulai gak oke nih kalau ngambil keputusan. Nah, tadi sebenarnya Peter udah jawab sendiri ya, Kak Denia. Kayaknya karena aku sibuk deh, Kak. Karena aku terlalu banyak ini deh. Bisa jadi itu pengaruhnya juga karena tadi udah masalahnya makin kompleks, kamunya juga waktunya nggak cukup banyak untuk memikirkan masalah yang sekompleks ini. Mungkin dulu waktu masalahnya masih sekecil ini, dengan tugas segini nih yang sebanyak ini kamu masih bisa karena masalahnya nggak begitu besar. Tapi ketika sekarang masalahnya jadi segini, kamu kemampuannya kamu untuk mencurahkan pikiran kamu untuk masalah ini udah nggak cukup lagi, udah nggak nutup gitu. Oke, Deni mungkin ada lagi dokter sarannya. Aku mau nambahin sedikit aja sih. Kalau misalnya benar banget yang tadi Wulan bilang, karena setiap masalah itu kita nggak bisa selalu menyamaratakan gitu ya. Karena kan tiap masalah itu beda-beda, sama kayak emosi kita juga beda-beda respon terhadap masalah tersebut gitu. Apalagi di masa remaja itu memang kita itu emosinya lagi mix emosi gitu. Jadi memang perkembangannya kita beda-beda sama anak-anak. Mungkin pada saat dulu zaman SD kita masih cuma kita misalnya kesel atau sedih, habis itu udah lupa. Nah, tapi beda sama remaja atau lagi masa usia kalian lagi mengalami yang namanya mix emosi karena dari tadi perkembangan otak kalian kan sedang berkembang atau masa transisi. Jadi apapun masalah yang kalian hadapi itu akan diresponnya jadi mix emosi gitu. Jadi perasaan yang kalian rasakan juga lebih kompleks gitu. Jadi memang benar kata Wulan, kita tidak bisa menyamaratakan atau kita harus melihat dari masalah tersebut, dari kompleksitasnya seperti apa kayak gitu. Nah, mungkin yang paling penting adalah pertama kita harus kenali dulu diri kita. Jadi tadi udah bagus banget nih Peter kayak udah menjawab sendiri sebenarnya tadi kayak mungkin waktunya kurang atau misalnya untuk yang namanya ada suatu stresor atau misalnya masalah itu kan memang bukan harus dihindari, tapi kita harus hadapi. Gimana cara menghadapinya? Kita harus mengenali dulu nih tipe cara menghadapi stres dari diri kita tuh seperti apa, seperti itu. Jadi
Kita harus mengenali apa aja yang memang terjadi pada diri kita. Jadi kita juga untuk pengelolaannya nanti kita bisa belajar terus untuk mendapatkan hasil yang maksimal gitu, Peter. Pokoknya hidup itu terus belajar ya, Kak Denia. Bener banget Kakak Ulan. Nggak ada yang nggak belajar ya, pasti Iya. Kalau dulu kita mungkin mikirnya kayak aku mau jadi orang dewasa aja biar masalahnya sedikit gitu, Iya biar sih. nggak usah belajar gitu misalnya. Nah tapi kenyataannya sekarang di titik level aku misalnya, ya ternyata tuh aku pengen balik lagi ke seperti anak-anak yang beban hidupnya tuh cuma buat sekolah aja, nggak usah mikirin yang lain-lain. Sedangkan kan di usia aku yang sekarang misalnya kompleksivitas dari masalah pekerjaan itu kan banyak banget. Jadi memang mungkin pada saat sekarang kita merasanya misalnya orang lain lebih baik atau misalnya orang lain lebih ringan bebannya, tapi ternyata untuk kita ada di posisi mereka itu tuh nggak mudah. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan masalah yang mereka hadapi itu sama dengan masalah kita gitu. Betul. Nah, tadi kalau udah selesai kamu kenalin, selanjutnya kamu susun formula baru nih. Jadi kan udah punya formula yang lama kan. Nah, formula lama ini udah nggak efektif. Ibaratnya obat dengan ini ya, kalau misalkan dalam penyakit udah nggak mempan ya Beb dosisnya. Jadi ganti dosis gitu. Mungkin jadi udah diupdate nih, udah diupdate. Betul. Sama pun strategi-strategi. Kalau kita lama terus ya, otomatis stuck terus. Nah, lingkungan juga berpengaruh ya. Jadi lingkungan, teman, orang tua, atau media sosial itu tuh berpengaruh banget. Jadi harus kita pintar-pintar untuk memfilter itu karena nggak sedikit untuk yang pengaruh dari lingkungan ataupun media sosial itu malah menjadi pengelolaan stres kita jadi jelek gitu atau jadi tidak baik. Jadi masih banyak faktor-faktor yang menjadi pertimbangan gitu. Jadi harus kita juga wise atau kita juga bijak dalam mengelola masalah yang kita hadapi. Oke. Mungkin ada lagi. Ya, thank you juga Peter sudah Siap. sharing. Iya, makasih banget loh Kak Ulan. Udah Sama-sama. dokter Kak Ulan sama dokter Denia udah mau bantuin aku. Nanti aku coba deh. Semoga amin amin bisa. Makasih juga ya udah berani untuk sharing karena itu bukan hal yang mudah loh teman-teman untuk kita bisa speak up gitu ya. Karena kalau kita punya masalah kita tidak boleh memendamnya itu sendiri. Kenapa? Karena itu bisa membuat tabungan negatif kita dalam tubuh kita itu jadi makin numpuk. Nah, yang namanya tabungan itu pasti ada kuotanya kan. Kalau misalnya tabungan kita udah tertumpuk sama yang negatif-negatif saja, nah itu nanti kita bisa jadi burnout, kita bisa jadi kesehatan mental kita juga jadi terganggu. Jadi itu tidak bagus untuk diri kita. Jadi memang baiknya dengan kita mengekspresikan apa yang kita rasakan itu akan mengurangi masalah yang kita hadapi. Oke, nextnya mungkin ada yang mau nanya lagi. Terima kasih banyak Peter, terus terima kasih banyak juga Kak Ulan sama Dokter Denia. Tapi sayang sekali nih Kak, waktu udah terlalu sore ya, kayaknya juga udah pada lelah juga. Sayang sekali perbincangan kita harus diakhiri sampai sini. Nah, buat teman-teman yang masih mau curhat gitu ya, mau bertanya, bisa langsung DM aja ke @pkr78 karena Door of Hope batch kedua masih dibuka sampai hari ini. Sebelumnya sekali lagi terima kasih kepada Dokter Denia dan Kak Ulan yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan mengisi ilmu yang bermanfaat banget sebelumnya, karena kita jadinya semakin yakin akan masa depan kita gitu Kak. Kalau aku sama Deni punya closing statement ya. Pokoknya gini. Kalau aku mungkin mau bilang, let the future worry about itself. You are good enough for today. Jadi fokus here and now dan mungkin biarkan kekhawatiran yang menjadi kekhawatiran akan masa depannya itu sendiri. Yes, benar banget. You are good today. Jadi semua yang kalian sudah sampai titik sampai sekarang ini adalah udah cukup untuk diri kalian. Nah, kalau udah cukup itu akan menjadi tabungan kalian agar kalian bisa lebih baik lagi gitu. Jadi jangan pernah merasa sendiri karena dari satu kesalahan atau satu misalnya nilai negatif yang ada yang kalian hadapi itu
ada masih banyak lagi yang pasti nilai positif yang ada dalam diri kalian. Jadi jangan pernah merasa kalian itu terpuruk atau misalnya sendirian, itu jangan pernah merasa kayak gitu, karena masih banyak hal-hal lain yang masih bisa kalian syukuri. Jadi latih terus afirmasi positif ke dalam diri kalian untuk kalian sendiri menghargai diri kalian, menyayangi diri kalian agar kalian itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Gitu. Terima kasih banyak Dokter dan Kak Wulan. Sebelum kita benar-benar berakhir, mau ada sesi foto dulu, Kak. Oke, boleh. Untuk seluruh audiens diharapkan untuk menyalakan kameranya ya. Terima kasih. Terima kasih ya semua. Ya, teman-teman 78. Terima kasih sama panitia. Kak. Dadah, have a good day. See you. See you. Kami live ya. Oke, Ya, Kak. kita lihat Oke, ya. Kak. Sekali lagi terima kasih Terima banyak kasih, ya, Kak. dokter. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Dokter. Waalaikumsalam. Makasih dokter.